Masih bersama saya Valentin dan Ibu Priski Lasangkek, dan kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tadi. Eh, Selain program-program yang diberikan oleh Kapolres Sorong, mungkin dari pihak Kapolri langsung ada program-program tersendiri mungkin untuk mendukung masalah yang terjadi maksudnya untuk mendukung penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi untuk program-program mungkin di sini ada program dari Bapak Kapolri. Program itu adalah program restoratif justice, atau bagaimana kita bisa menghadirkan baik korban maupun terdakwa untuk kita hadirkan, dan kemudian kita bisa mencari jalan keluar terbaik. Contohnya apabila pelaku atau korban ini adalah anak-anak, mungkin terkait perkelahian atau lain-lain sebagainya, kita bisa melakukan restoratif justice. Di situ kita bisa memberikan penyelesaian masalah atau problem solving oleh kita dari kepolisian sebagai penengah. Ketika menghadapi kasus tersebut, kita bisa memberikan himbauan atau memberikan saran kepada korban maupun terdakwa, sehingga jalan keluar yang mungkin bisa diambil selain jalur hukum, itu adalah salah satunya adalah restoratif justice, dihubungkan dengan kita di Binmas selaku salah satu pelaku untuk melakukan penyelesaian masalah. Apalagi kita mungkin di Kota Sorong atau di Papua Barat ataupun Papua, mungkin kita kenal ada namanya hukum adat. Jadi selain hukum positif, ada kita di Papua, pasti Papua pada umumnya, Papua Barat juga termasuk, kita ada hukum adat. Kita di Binmas juga selalu mencari solusi-solusi yang terbaik. Namun di garis bawahi, kalau itu adalah suatu tindak pidana, berarti kita dari kepolisian tetap tindak tegas untuk perbuatan-perbuatan yang mungkin di sini termasuk dalam tindak pidana. Mungkin contohnya kayak pembunuhan, ya itu pasti kita tindak dengan tegas secara hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi misalnya kalau diajak kumpul gitu, terus dari antara pihak korban dan terdakwa, ternyata pihak korban ya sudahlah, dimaafkan saja nih yang bagian pembunuhan, ada juga sih. Jadi itu gimana dari kepolisian tetap menindak tegas? Betul. Jadi saya sampaikan, maksudnya bukan pembunuhan ya, seperti tabrak itu kan tidak sengaja tuh, itu bagaimana? Itu sudah yang tadi kita sampaikan. Di sini yang salah satu program Bapak Kapolri restoratif justice itu untuk menurunkan tindak pidana yang mungkin terjadi di Indonesia. Jadi bagaimana misalkan kasus itu atau suatu kejadian yang mungkin dilaporkan bisa kita wadahi atau bisa kita tengahi dengan jalan kekeluargaan. Apalagi kita di Papua punya hukum adat seperti itu, kita punya dewan adat dan lain-lain, pasti lebih baik lagi seperti itu. Restoratif justice ini sudah berapa lama sih programnya? Sudah semenjak Bapak Kapolri kita yang baru ini, Bapak Listio Sigit, sudah berjalan. Salah satu program prioritas ke Bapak Kapolri itu juga. Selain itu ada program-program lain? Ya, kalau untuk yang khusus Binmas memang itu. Kalau yang lain? Ya, yang lain ada bidangnya lagi. Ya, jadi banyak program prioritas Bapak Kapolri untuk mendukung Indonesia tumbuh, Indonesia maju. Pendekatan ke masyarakat sendiri, selain dari program-program yang sudah yang dimiliki oleh Binmas, itu pendekatan secara apa ya? Jadi kalau Binmas kita melakukan pendekatan secara preemptif atau pendekatan yang pencegahan. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Kira-kira punya saran dan pesan untuk masyarakat? Ya, pasti ada. Baik, jadi kami
dari Satbinmas Polres Sorong Kota ingin menghimbau kepada Bapak Ibu warga masyarakat, pentingnya kita menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Sorong, karena kita semua warga masyarakat, baik itu kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, kita semua baik yang mencari makan di sini, baik yang mungkin lahir besar di sini, kita pasti mempunyai keinginan untuk keamanan yang kondusif yaitu keamanan yang baik, kita bisa jalan pada pagi hari sampai dengan malam hari dengan tenang. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan itu? Mari kita semua, Bapak Ibu, warga masyarakat yang ada di Kota Sorong, Mbak Valen juga, semua kita yang ada di studio, kita sama-sama mengingatkan tetangga kita kiri kanan. Tidak ada salahnya kita menegur apabila kita melihat ada yang salah. Kita orang tua kepada anak-anak kita yang masih muda, kita menegur dengan kasih. Kemudian kita juga adik-adik, anak-anak yang ditegur baik orang tua, mari kita sama-sama tetap mendengarkan, karena selalu itu pasti yang terbaik. Oke, terima kasih Bu Priscila. Dan kira-kira kalau ada masalah nih di masyarakat, itu kira-kira kita bisa hubungi ke mana nih? Baik. Tiba-tiba mungkin ada pencurian atau lagi ada balap liar. Kalau saya sendiri kadang-kadang suka merasa tidak nyaman kalau melihat balap liar, itu kita bisa telepon kemana? Oh ya, atau orang mabuk mungkin. Iya. Betul, memang paling banyak perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi ini juga saya sampaikan, Mbak Valen juga semua, Polres Sorong Kota, juga Polda Papua Barat sampai dengan Polri, kita punya layanan Command Center 110. Layanan tersebut tanpa dipungut biaya, jadi gratis, biar tidak ada pulsa juga Bapak Ibu bisa tetap menelpon. Jadi panggilannya 110. Panggilan itu akan terhubung langsung ke Polres Sorong Kota dan pasti akan diangkat. Terkecuali apabila mungkin tidak diangkat, mungkin karena kendala jaringan atau mungkin yang menyangkut dengan teknis. Selain itu, selama 1x24 jam dari hari Senin sampai hari Minggu sampai hari Senin lagi, layanan 110 Polres Sorong Kota pasti untuk panggilan emergensi. Berarti langsung ke 110 aja ya, nggak perlu pakai kode area atau satu? Tidak perlu. Jadi 110 dia langsung terhubung kepada layanan kita di Polres, ada namanya layanan Command Center. Begitu terhubung ke layanan Command Center, langsung kita bisa menggerakkan polsek-polsek yang terdekat dari tempat, atau mungkin pos polisi, atau mungkin langsung tersambung ke SPKT kita di Polres. Itu langsung tanggap ya? Ya, layanan cepat tanggap. Oke, mantap memang ya. Terkadang juga ketika kita mungkin lihat sekarang kan sudah canggih, ada grup WA. Ya, langsung kan dikirim, oh ada kejadian di sini, polsek atau polisi yang ada terdekat lagi memantau atau monitor, langsung bisa merapat ke TKP, atau bahkan tidak sering juga pasti polisi yang langsung sudah ada di TKP seperti itu. Langsung siap. Iya. Menyelesaikan masalah. Betul. Oke. Kalau dari Ibu Priscila sendiri, masalah punya kira-kira mau tidak sih buat program sendiri itu? Kita bisa buat program sendiri terus ajukan ke atasan untuk masalah bina masyarakat tadi. Jadi misalnya saya punya ide nih mau buat kegiatan ini nih, itu kira-kira pernah tidak? Oh, baik. Jadi memang program-program tersebut setiap kali ada dari para babin. Tadi mungkin saya sampaikan Babin Kamtipmas, polisi kelurahan kita bilang. Ketika kita melihat tergantung dari tempatnya, mungkin misalkan itu di pulau, kita bisa menyesuaikan mungkin program apa yang kita mau bikin. Mungkin mau bikin tambah kah? Setiap ada mungkin hal-hal baru dari para Babin Kamtipmas, akan nanti kita teruskan kepada komandan kita, Bapak Kapolres, untuk mungkin baiknya ini dilakukan seperti apa dan apa, selalu kita sampaikan. Dan ada program-programnya. Oh gitu, dan selalu ini ya, selalu terwujud ya maksudnya. Oh ya, saya pernah lihat ada mobil yang berkeliling itu memberi penyuluhan, itu bagian dari dinas ya. Betul sekali Mbak Valen. Jadi itu memang mobil penyuluhannya Satbinmas Polres Sorong Kota. Jadi memang mobil itu pengadaan dari Polda, dikhususkan untuk
petugas baik Binmas maupun Babin Kamtipmas dalam memberikan penyuluhan. Jadi mungkin kita ketahui di mobil situ, atau mungkin Bapak Ibu belum tahu, jadi di mobil Binmas itu di dalamnya ada televisi. Ketika kita melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, baik ada anak sekolah yang suka dan polisi dia datang. Tapi kalau ada juga yang lihat polisi kan kadang takut dia pergi. Itu sebenarnya yang kita bagaimana kita polisi harus menjadi sahabat masyarakat. Salah satunya kita bisa menggunakan mobil itu, di dalamnya ada televisi. Kita bisa putarkan video anak-anak untuk menarik minat dari anak-anak. Ketika semua anak-anak sudah kumpul, bahkan di dalam mobil itu juga ada slide-nya. Jadi ada infocusnya, ada laptopnya, ada speakernya, semuanya ada di dalam mobil tersebut. Ada tempat duduknya juga, ada mejanya juga di dalam mobil itu ada. Mantap, itu canggih ya. Iya, jadi untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, untuk memberikan penyuluhan, memberikan himbauan-himbauan Kamtipmas, untuk menarik minat dari masyarakat juga, kita bisa menggunakan mobil itu. Jadi kalau lihat mobil itu ada bicara, itu sudah. Iya, betul. Apalagi kalau di lampu merah pasti langsung Iya, bilang, ya betul. Bapak Ibu jangan lupa digunakan helmnya. Pernah. Ya, kalau Iya. pernah berarti itu adalah mobil Binmas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat di jalan langsung diteriaki, ayo Bapak Ibu yang belum pakai helm menggunakan roda 2. Itu supaya kita mengingatkan. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan kalau di sekolah-sekolah sendiri video-video apa yang diputar? Ya, jadi video-video anak-anak yang kita maksudkan di sini video-video untuk memberikan penyuluhan tentang bagaimana menjaga keamanan atau ketertiban atau menjaga diri dalam berlalu lintas. Mungkin kalau anak-anak sekolah, film yang diputar itu mungkin dalam bentuk kartun atau kartun anak-anak. Ketika mungkin di jalan harus jalan di trotoar, harus pegangan tangan mama ibu, atau mungkin ada juga video-video tentang apabila kita anak-anak sekolah ini mungkin hilang dari orang tua, di situ disampaikan duduk tenang, di situ semua ada di videonya. Video-video yang memang kreatif untuk memberikan pengertian kepada anak-anak atau memberikan edukasi-edukasi ketika anak-anak itu baik anak hilang, ketika anak-anak itu mungkin di kendaraan harus pakai helm. Jadi pendidikan secara dari dini itu sudah diajarkan lewat video-video yang ada di mobil tersebut. Berarti mobil juga sampai ke sekolah dasar gitu? Iya, SD, SMP, SMA. Mantap. Iya. Ya. Kalau kuliah tergantung materi yang disampaikan, video yang diberikan juga. Tapi kalau untuk sudah kuliah kan pasti sudah dewasa. Harusnya lebih Ya, harusnya tidak mungkin kita narik minat dengan putar Iya. video. Tapi tidak ada salahnya juga kita putar. Betul. Oke. Dan kalau mobil itu sendiri belum pernah ya, maksudnya masuk ke RT RW, kelurahan gitu. Jadi itu mobil itu juga adalah mobil operasional. Jadi mau ke RT RW SD, mobil itu pasti ikut karena itu mobil operasional Binmas seperti itu. Oke, siap. Oke, Bu Priscila, masih banyak yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, tapi waktu kita sudah sangat terbatas, ya. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya di studio kami Papua Channel. Semoga sukses dalam menjalankan tugas negara dan dalam pelayanan di masyarakat. Baik pemirsa, berakhir sudah Gema Tabura episode kali ini. Saya Fatin undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya dan terima kasih.